Kenapa kita harus pakai kain kafan? Karena kain kafan inilah simbol bahwa di dunia ini hanya ini yang nanti kita bawa. Ini simbolik secara syariat bahwa kita itu disugestikan. Nih loh nanti yang kita bawa itu. Jadi kita seandainya jatah kita udah selesai dengan casing ini, ya sudah, biar kita sing ikhlas. Tidak akan melekat itu dunianya. Akhirnya kita bisa mencapai mokso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung sumadi. Alhamdulillah kita berada di makom Pangeran Sugih yang berada di Subang, Sumedang, Jawa Barat. Jadi bukan Subang tapi Sumedang, Jawa Barat. Karena tadi kita habis ke tempat KDM Sumedang ya, Subang ini Sumedang ya. Jadi ini di Sumedang di tempat makam Pangeran Sugih yang sangat luar biasa, menghabiskan catatan sejarah waktunya dengan sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa seperti beliau yang bisa menggunakan apa yang dititipkan kemewahannya, keberlimpahannya, kesejahteraan untuk banyak umat, untuk mensejarahkan umat. Dan mudah-mudahan setelah kita bermeditasi di sini, bisa berkomunikasi, bisa berjumpa dengan Sang Guru sejati, hingga kita diberikan kepercayaan untuk berkomunikasi dengan semua leluhur kita yang baik-baik, yang bisa membawa kita, mempengaruhi kita ke jalan-jalan kebaikan di era di mana kita berada sekarang. Jadi sejarah beliau ini memang luar biasa. Di sini kalau misalnya para praktisi spiritual yang sudah kita bimbingkan ingin berjumpa dengan beliau, ingin berkomunikasi dengan beliau, kita bisa syaratnya dengan apa? Nafas. Setelah nafas, tapi nanti setelah selesai meditasi ya, setelah selesai bermeditasi, kita tarik nafas ulang lagi. Setelah tarik nafas ulang, kita gunakan sadar jiwa. Terus kemudian minta di dalam hati ya, semua di kolbi ya, ahli kubur di sini untuk menemui kita, untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa jiwa. Bagaimana itu nanti bahasa jiwa? Bahasa jiwa kalian akan sambung tali kasih dengan siapa yang kalian tuju. Itu begitu juga kalau kalian mau menyelamatkan leluhur kalian yang sedang tersesat. Karena kadang tidak bisa kembali ke asalnya, tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Ketika meninggal, jatah hidup di dunia ini, hidupnya casing ini, hidupnya panca indera ini, bukan hidupnya sang hidup ya. Ini sudah selesai, dia belum selesai untuk berkesadaran tidak mencintai dunia. Jadi dia masih cinta sama dunia, melekat kepada dirinya hingga dia sulit untuk berpisah dengan dunia. Akhirnya dia ada di alam transisi. Ya kalau Islam alam barzah lah gitu. Tapi kalau kita aliran spiritual yang diajarkan oleh leluhur kita dari tutur tinular bahwa kita di alam pengerantunan. Nah di alam pengerantunan penantian inilah
kita bisa menyelamatkan. Dengan cara apa? Komunikasi dengan bahasa jiwa. Jadi kita ingin bertemu dengan jiwanya Fulan bin Fulan, jiwanya Fulan binti Fulan. Itu seperti itu. Bila sudah ketemu, kok dia masih di alam penantian, tempat kamu bukan di situ. Ayo kita hantarkan ke tempat asal. Diajarkan apa? Dibimbing dengan sahadat jiwa, supaya dia menyaksikan sang pemilik jiwanya itu kembali kepada sang pemilik jiwa. Itu seperti itu. Karena banyak sekali orang-orang itu masih cinta kepada dunia. Jadi akhirnya kalau tidak ada yang nolong, dia lama di alam pengerantunan ini, di alam penantian ini. Nunggu untuk ada yang menolong. Kalau tidak ada yang menolong, dia akan kembali di rolling ulang. Kalau saya percaya dengan reinkarnasi. Jadi dia akan dikembalikan ke alam dunia setelah di alam penantian. Alam transisi tadi. Itu akan di rolling ulang. Kalau kita sudah tidak melekat kepada dunia, yaitu kembali ke asalnya. Bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa balik dari mana asal kembali kepada asalnya kembali. Apalagi kalau kalian sudah paham, sudah mengerti doanya mokso. Itu nggak mungkin kalian itu terlantar di alam penantian. Karena kalian sudah tahu manunggaling kawula Gusti. Dari mana asal kembali kepada asalnya. Itu seperti itu. Jadi di dalam kita bermeditasi, kenapa kita harus pakai kain kafan? Karena kain kafan inilah simbol bahwa di dunia ini hanya ini yang nanti kita bawa. Kenapa warnanya putih? Karena semua yang akan kita bawa semua ya hanya bersih. Bersih. Tidak ada lain-lain yang dibawa kecuali kain kafan ini pada umumnya yang menganut agama Islam. Nyambung ya? Nggak akan ada yang dibawa. Nggak akan ada yang dibawa kecuali kain kafan. Makanya ini simbolik bahwa kita sudah merasakan mati dalam kondisi masih ada jasad ini, tapi sudah mengalami kematian. Ini simbolik secara jasmani, simbolik secara syariat. Nyambung ya? Ini simbolik secara syariat. Bahwa kita itu disugestikan. Nih loh nanti yang kita bawa itu. Jadi kita seandainya jatah kita udah selesai dengan casing ini, ya sudah, biar kita sing ikhlas. Tidak akan melekat itu dunianya. Akhirnya kita bisa mencapai mokso. Atau setidaknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun secara biasa. Tapi tidak di alam pengerantunan atau di alam transisi. Atau di alam penantian. Karena sudah diterima kesadarannya untuk meninggalkan waktu yang sudah diberikan di alam dunia. Nyambung? Ada pertanyaan? Jadi kalau mau komunikasi dengan beliau caranya sudah tahu. Tinggal kalian bisa konsentrasinya untuk melepaskan beban. Jadi seolah-olah tiada beban. Nyambung ya? Ini nanti setelah meditasi kalian bisa begitu. Jadi fokus, kita nggak ada beban, nggak ada ini, ya sudah. Kita Fulan bin Fulan atau dia taunya ya Pangeran Sugeng, ya udah saya pengen bertemu dengan Pangeran Sugeng bin Fulan gitu. Atau apa gitu. Saling merenung, pakainya sahadat jiwa. Jangan lupa kendaraannya nafas. Nafas itu penyambung energi. Penyambung energi hidup.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi sekarang ini, nanti setelah kita meditasi, kalian bebas. Mau waktunya nggak terbatas, karena kalau dimensi jiwa itu nggak ada batas waktu. Waktu bisa tidak terhitung. Seperti Kang Daeng itu kan sudah tahu matematikanya mateng. Itu kadang nggak terbatas. Dia bisa nggak makan, nggak minum. Menurut orang tidur. 3 malam 2 hari nggak makan, nggak kencing. Rasanya sebentar dia. Karena sudah mengubah dimensi waktu. Nah kalau orang kan nggak kencing, nggak berak segitu kan sakit ya. Pernah ada nggak yang nggak makan, nggak kencing, nggak berak kan? Iya kan belum ada kan? Nah, ini salah satu contoh kecil. Jadi kalau matematikanya beda dimensi, itu berbeda juga hitungannya. Nyambung? Ada pertanyaan lagi? Jadi nanti itu di sini. Nggak di rumah. Kalau di rumah ya jangan komunikasi sama ini lagi, sama yang lain lagi. Kan banyak hal yang kalian pengen tahu gitu kan. Pengen tahu, pengen lihat, pengen ketemu gitu. Tapi kalau kok belum ada apa, misalnya nih, tadi disampaikan sama Kang Ronald bahwa saya pernah hampir beberapa kali ibu datang ke beliau. Terus gini. Nah, kok yang lain kok saya tanya enggak. Nah, itu permasalahannya begini. Kalau didatangi secara dohir sama yang enggak itu tetap ada feelingnya. Kalau enggak benar tetap dia akan kebayang nih kita. Oh ini aku enggak benar coba ketika kalian emosi kan keingetin. Oh ya aku ini itu kan sebenarnya sudah ini secara gelombang terkait dengan gelombang energi, vibrasi, elemen semesta. Itu begitu. Kalau yang didatengin, karena beliau kan secara umum belum pernah melihat ibu. Tapi dia sudah mensugestikan dirinya melihat sosok ibu. Bersama sang pembimbing ibunya. Itu sang pembimbing ibu itu ibaratnya yang dia sugestikan di dalam dirinya dan itu kita masuk ke dalam jiwanya itu, memang kita itu kalau sudah sinergi itu nggak ada jarak. Olah kita memakai ini energi gelombang semesta. Kok bisa? Bisa aja. Kalian bernapas pakai apa? Oksigen kan? Di sini semuanya oksigen nggak? Yang kalian sering olah itu energi, bisa diperintah, bisa disuruh. Makanya Nabi Sulaiman bisa mengendalikan angin. Betul nggak? Dalam sejarah. Bisa mengendalikan awan. Bisa mengendalikan seluruh makhluk. Nyambung ya? Itu pakai apa? Gelombang ini. Bagaimana dia mau infeksi makhluk yang dikuasakan semesta Tuhan? Atau mungkin nama yang lain yang dipercayai oleh beliau kala itu. Itu kan pasti menggunakan energi yang gak terbatas. Lintas batas ke kemampuan. Karena kalau kemampuan casing ini sangat terbatas. Tapi kalau kemampuan sang jiwa, itu otak kita gak nyambung. Gak nyambung. Sekup kecil aja ya yang sudah pada dirasai di sini. Pasti itu akan, misalnya ini punten nih si Akang baru kondisinya gelisah terus kok kepancing sesuatu, kok aku dianggap gak bener gitu kan, otomatis kepancing itu. Oh iya gitu, keingetan itu. SP-nya dari mana? Memperingatnya dari gelombang ini. Oh tahu ya, tahu kalau semesta ngasih si tahu karena kita terhubung satu kesaksian, yaitu sada jiwa sang ingsun. Bisa kita wastito ora kesamaran ing sawiji
wiji. Jadi tidak ada kesamaran, tidak ada keraguan. Dan bisa amurbo amiseso. Nyambung. Termasuk di porbo, di miseso kan, jangan begitu, itu kan gitu kan. Jadi kalau nggak bener nih, diajar ini yang bener begini. Ada kegiatan, tergantung dia kalah sama otak pikirannya apa ngikutin sang guru sejatinya. Itu seperti itu. Kalau dia ngikutin otak akal pikirannya, pasti masih ngikutin yang sesuai nafsunya, merasa kita dihinakan. Padahal kalau kita kembali kepada sadar jiwa dengan kesadaran dia, oh inilah tarian inilah semesta bicara. Jadi dia nggak terlalu gelisah, nggak terlalu kecewa. Tapi kita selaku penyaksi, pengamat. Nyambung ya? Ini ingetin. Kalau kalian sedang menderita secara casing, secara penalaran, secara yang dirasakan, itu kembalikan. Napas dulu nomor 1. Habis itu sadar jiwa. Setelah sadar jiwa, saksikan apa yang terjadi di dalam casing. Kalian akan mencapai pencerahan. Karena sudah mendapatkan kesadaran. Tanpa kita berkesadaran, kita tetap bulet-bulet dengan eseng. Otak akal pikiran kita yang cenderung kurang bisa pengendalian di diri. Itu seperti itu. Nyambung ya? Jadi dengan kita sering latihan seperti ini, kita mengsugesti diri kita bahwa kita ini yang akan kita bawa hanya kayak ginian. Gak ada yang lain. Gitu. Karena kita rata-rata mayoritas Islam kan. Kalau keyakinan yang lain ada baju paling bagus, ini paling bagus didandanin yang rapi. Tapi kalau Islam kan hanya ini. Dan kebanyakan mayoritas di Indonesia ini Islam. Jadi ilustrasinya ini. Kain kafan. Karena kita akan merasakan dinginnya. Di dalam tanah kita hanya berteman kain kafan. Nyambung? Ada pertanyaan lagi? Ada. Boleh? Ini berarti nafas yang 3 kali setelah sadar jiwa. Mau. Oh mau. Mau sadar jiwa. Sekarang gini, nafas itu kan kendaraan. Kalau pakai kendaraannya itu mau apa sesudah? Mau. Dari 3 kali setelah itu baru sadar jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika kita misalkan bertemu dengan siapapun itu. Siapapun nanti kok seandainya dengan yang beliau. Ya, nanti seandainya kita tidak ketemu terus apa yang kita ya terserah maunya situ apa. Kamu silaturahmi aja. Kan saya nggak tahu yang dalam pemikiran. Ya. Saya pengen punya ilmu seperti beliau, gimana caranya? Kan bisa juga. Iya kan? Iya, minta karomahi pun, nah itu bagus. Apa aja sesuai dengan apa yang pemahaman ilustrasi yang masuk. Sesuai dengan pemahaman aja. Kan kalau misalnya kayak ini sekian banyak yang kita ajarkan sebetulnya, semua pemahamannya nggak sama. Beda-beda. Semua penangkapannya nggak sama. Ya sama semua. Kalau semua sama kayak kalau Pak Harto itu kan ketika datang ke kita kan benar-benar kondisinya subhanallah ya, sedang sangat terpuruk lah gitu kondisinya. Mungkin banyak hal yang mereka kurang bisa memahami kapasitas. Begitu kita ajarkan akhirnya ini tambah, giganya tambah. Ini kemudian banyak keajaiban-keajaiban yang muncul untuk menyelesaikan apa problematikanya kala itu. Betul ya? Nah itu seperti itu. Jadi jawabannya itu nyata. Karena dia begitu benar-benar plak gitu. Terus dia ibaratnya ada solusi, dia langsung pegangan erat-erat. Dipegang erat-erat, direalisasikan dalam kehidupan. Jadi nggak pakai bulan langsung ada jawaban. Semesta menjawab. Itu seperti itu. Dan sampai sekarang prosesnya kan tidak berhenti itu. Di luar kendali pemikiran. Itu karena dia benar-benar mensugesti dirinya itu benar-benar ini loh jalanku.
Sampai dia bikin itunya juga dengan semesta. Semesta itu tidak terbatas. Nggak ada batasnya, cuman orang, bukan. Namanya semesta itu segalanya. Nah begitu, jadi tidak ada batasan. Seperti itu. Kalau pengen ilustrasi, pegang erat-erat, itu jiwai. Nggak mungkin nggak sukses. Apa yang sudah diproposalkan. Itu seperti itu. Itu kalau yang sudah pernah camp kan semuanya ada proposal. Ini pengalaman saya. Kalau yang lain kan kadang masih kita kasih hikmah. Ini yang saya alami, kita nggak pakai minum kan itu sehat kok. Sangat sehat. Apalagi yang sering memakai nafas tadi. Itu benar-benar ajaib. Jadi apapun yang akan kita capai, jangan pernah tidak melibatkan sang hidup. Kendaraan kita itu energi. Energi itu di dalam diri kita sang nafas. Untuk apa aja? Harus menggunakan energi nafas. Ya kalau sering kita orang melahirkan, orang apa aja itu nafas. Apa aja. Gitu. Makanya kita mau tujuan yang besar, libatkan dia. Sang hidup itu tadi. Karena kita masih berkesing. Nanti kalau sudah dengan sang jiwa itu beda cerita. Karena beda dimensi. Nyambung ya? Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, saya rasa cukup. Rahayu, sagung, dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.